01010020 kelas PAIB. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 7 materi yang ada dalam fikih munakahat. Langsung saja, materi yang pertama yaitu kenapa harus menikah. Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Tujuan pernikahan yaitu sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menikah juga ada aturannya sejak memilih pasangan, saat akad nikah, dan setelah menjalani hubungan rumah tangga. Aturannya sangat detail, bukan hanya secara global. Aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 34-35. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan bagaimana cara kita berumah tangga. Aturan ini bukan hanya untuk rumah tangga sedang stabil dan bukan hanya untuk rumah tangga ketika ada masalah. Bahkan untuk rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan ketika ada masalah. Materi yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafah dalam Islam. Dalam urusan melamar atau meminang, Islam tidak melanggar apabila seorang wanita ingin meminang laki-laki. Islam tidak mensyariatkan bahwa yang boleh mengajukan lamaran hanya laki-laki. Dalam meminang terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jangan malu untuk meminang dan jangan takut jika ditolak. Yang kedua, jangan menggantungkan orang yang ingin meminang, harus jelas dan memberikan jawaban yang pasti. Yang ketiga, jangan ragu mencari yang baik, jika ditolak bisa jadi dapat yang lebih baik. Yang keempat, ambil cara yang baik dalam meminang anak, jangan diperbolehkan pacaran sebelum menikah. Yang kelima, jangan langsung ambil keputusan, sebaiknya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan sholat istikharah. Yang keenam, sebagai orang tua jangan persulit anak yang ingin menikah. Materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan. Rukun nikah. Yang pertama, seorang calon suami harus memenuhi 6 syarat, yaitu tidak dalam keadaan ihram baik haji, umroh ataupun keduanya. Kehendak sendiri, jelas orangnya. Seorang suami mengetahui nama calon istri dan nama ayahnya. Calon suami harus jelaslah kelaki-lakiannya. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan calon istri. Yang kedua, syarat dari calon istri. Tidak dalam keadaan ihram, ditentukan secara jelas orangnya. Tidak dalam keadaan menjadi istri orang lain dan jelas perempuannya. Yang ketiga, syarat wali nikah, yaitu kehendak sendiri, merdeka, laki-laki, balik dan berakal, tidak fasik, tidak pikun, tidak dalam keadaan ihram dan beragama Islam. Yang keempat, syarat 2 orang saksi. Saksi harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Saksi bukan hanya orang yang seharusnya menjadi wali. Yang kelima, syarat ijab qabul. Sama dengan syarat ijab qabul dalam jual beli, menggunakan kata-kata yang tegas. Selanjutnya yaitu materi keempat, akad nikah dalam Islam. Yang pertama yaitu tidak boleh ada pelanggaran agama, misalnya membuka aurat, hamil di luar nikah. Yang kedua, harus ada wali. Wali bisa ayah kandungnya, jika ayah kandungnya sudah meninggal, bisa digantikan dengan pamannya. Yang ketiga, harus ada mahar. Semakin sederhana mahar yang diberikan maka semakin bagus, misalnya seperangkat alat sholat. Yang keempat, adanya 2 saksi. Yang kelima, mengundang orang yang menyaksikan pernikahan. Materi yang kelima yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Syarat menjadi wali, yang pertama, balik. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, merdeka bukan budak. Yang keempat, sama agamanya. Misalnya ayahnya beragama Nasrani, putrinya beragama Islam. Jadi ayahnya tidak diperbolehkan menjadi wali. Yang kelima, bisa melihat dan menilai. Maksudnya bisa melihat anaknya yang melamar siapa
tidak jika jadi suami dari anaknya tersebut. Yang keenam, bukan orang fasik atau bukan pendusta. Mayoritas ulama seperti mazhab Hanafiyah, Malikiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, kemudian satu riwayat dari Imam Mahdi, Ibnu Qayyim, bahwasanya tidak disyaratkan. Artinya, menjadi wali tidak harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ulama lain seperti mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, bahwasanya disyaratkan, artinya disyaratkan kesolihan. Materi yang keenam yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Menikah dengan mahar terutama. Mahar pernikahan boleh dibayarkan tunai dan juga boleh dibayarkan secara tidak tunai. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa boleh disegerakan dan boleh ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda. Karena akad termasuk bayaran dalam akad muawadah atau imbal balik. Keterangan lain disampaikan Syekhul Islam ketika menjelaskan masalah surat nikah yang tertulis jenis maharnya. Dulu para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak menikah dengan mahar tertunda, namun mereka segerakan mahar. Ketika masyarakat menikah dengan mahar tertunda, sementara waktunya panjang dan kadang lupa, maka mereka menulis mahar yang tertunda. Bukti tulisan ini menjadi dasar mahar terutama. Semua kembali pada kesepakatan. Imam Ibnu Baz menjelaskan tentang teknis pembayaran mahar. Permasalahan ini kembali kesepakatan suami istri dan kesepakatan suami dan wali wanita. Ketika mereka sepakat dalam hal tertentu tidak masalah, seperti menyelenggarakan mahar atau menundanya, semua itu longgar. Materi yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu tentang poligami. Menikahi satu perempuan ada hukumnya haram, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, dan ada hukumnya mubah. Menjadi wajib menikah jika memang mampu, takut zina, rezeki cukup untuk menghidupi satu istri dan ada perempuannya. Menikah menjadi haram ketika uang tidak punya, jahat dengan orang lain. Jadi menikah satu saja ada hukumnya, bagaimana dengan menikah dua atau menikah tiga. Jadi sunnah Nabi merupakan segala sesuatu yang sudah pernah dilakukan Nabi. Nabi menikah bukan menuruti hawa nafsu, tetapi Nabi menikah dengan perintah. Bagi laki-laki akan melakukan poligami, maka harus bersikap adil. Adil yang dimaksud dalam hal ini adalah adil zohir. Jika dikhawatirkan tidak adil, maka cukup menikah dengan satu perempuan saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.